Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam mari kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhasabah diri adalah upaya seseorang untuk menyelidiki di akhir malam sebelum tidurnya segala perbuatan yang telah ia lakoni pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan baik yang dilakukan, ia membiarkannya berlalu dalam keikhlasan. Jika ia dapati ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, ia segera introspeksi diri dan bertekad untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seseorang muslim setiap harinya. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan seseorang muslim, di mana ia akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini. Ada banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan arti penting muhasabah diri, yang terutamanya di Quran surat Al-Asr ayat 18 yang berbunyi, Ya hayyuhallazina amanu taqullaha wal tazur nafsun ma qadamat liqaddi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan sangat jelas ayat di atas menjadi dalil perintah untuk muhasabah diri setelah perintah untuk bertakwa dan diakhiri dengan perintah untuk bertakwa kembali. Teman sekalian, bagaimana cara muhasabah diri? Para ulama menjelaskan muhasabah diri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal dilakukan dengan menyelidiki terlebih dahulu apakah ia mampu untuk melaksanakan atau tidak. Kemudian melihat apakah amalan tersebut membawa manfaat dunia akhirat atau tidak. Lalu memeriksa niat apakah amalan ini akan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau dilakukan demi manusia. Yang kedua, muhasabah setelah amal. Sedangkan muhasabah setelah amal ini terbagi dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama, muhasabah terhadap amalan yang tertinggal dan amalan yang belum sempurna. Muhasabah ini dilakukan dengan memeriksa setiap amalan yang telah dilakukan dari sisi niatnya, sudah ikhlas lillahi ta'ala atau belum. Kemudian dari segi caranya sudah sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Kemudian dari segi pelaksanaannya, apakah ada amalan yang belum terlaksana atau lupa untuk dilaksanakan pada hari tersebut. Bentuk yang kedua, muhasabah diri terhadap amalan yang lebih baik dan lebih baik ditinggalkan daripada dilaksanakan. Contoh muhasabah diri ini, bentuk ini adalah memeriksakan apakah ada amalan yang seharusnya tidak dilakukan tapi justru malah dilakukan pada hari itu. Mengingat jika amalan tersebut dilakukan akan membuka pintu dosa dan kemaksiatan. Seperti muhasabah diri terhadap perbuatan subbihat. Bentuk ketiga, muhasabah diri terhadap amalan mubah. Melakukan muhasabah diri terhadap amalan-amalan mubah, memeriksa kembali tujuan melakukan amalan mubah tersebut, untuk apa, demi apa, manfaatnya apa, sisi negatifnya apa. Teman-teman sekalian, manfaat terbesar yang dapat kita raih dari muhasabah diri adalah terjadinya peningkatan terhadap kualitas hidup kita. Bagi kita yang merasa kehidupannya begitu-begitu saja, mari kita segera latihan membiasakan diri dengan muhasabah diri. Apakah diri kita baik atau tidak? Bagi kita yang merasa semakin hari diri kita semakin memburuk, mari segera bermuhasabah. Apa yang salah dengan aktivitas kita sehari-hari? Dengan muhasabah diri, kita akan menemukan perbuatan-perbuatan yang berakibatkan buruk di dunia dan di akhirat yang kita lakukan pada hari itu, sehingga dapat menyadari keberadaannya untuk kemudian segera bertobat dengan taubat nasuha.
Teman-teman sekalian, demikianlah materi yang saya sampaikan tentang muhasabah diri ini supaya dapat diterima dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita dapat upaya memperbaiki diri, mulai muhasabah diri setiap hari sehingga tercipta pribadi yang beriman, taat dan berkualitas dalam urusan dunia dan akhirat. Amin. Ada 5 urgensi muhasabah untuk seluruh umat muslim. Yang pertama, dengan membiasakan muhasabah akan diringankan hisabnya di hari kiamat. Umar bin Khattab mengatakan, hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siap untuk hari besar ditampakkannya amal. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, menjadikan dirinya terus berada di jalan kebenaran. Dengan muhasabah, seorang muslim akan berusaha untuk amalnya terus berjalan atas petunjuk Allah. Maka Imam Al-Baidawi menjelaskan, seseorang akan terus berada di jalan kebenaran ketika ia rajin untuk muhasabah. Ketiga, mengobati kalbun atau hati yang sakit. Hati manusia itu ada bermacam-macam. Ada kalbun salim atau hati yang selamat. Kebalikannya, kalbun marid, hati yang sakit, dan kalbun mayit, hati yang mati. Bahwa hati yang selamat adalah hati yang senantiasa dekat dengan Allah. Contohnya seperti ketika azan berkumandang, hati yang salim atau selamat akan mendengarkannya dan segera memenuhi panggilannya walaupun di saat itu sedang mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainnya. Ketika hati kita sakit, maka obatnya adalah dengan melakukan muhasabah, bertaubat dengan sungguh-sungguh, berzikir dan lain sebagainya. Dengan itu maka hati akan salim dan kembali ke jalan yang benar. Keempat, senantiasa menjadikan diri kita merasa kurang atau tidak puas dalam hal kebaikan. Dengan muhasabah apa yang sudah dikerjakan, amal ibadahnya akan selalu merasa kurang dan takut jika amal yang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah orang yang muhasabah akan mengingatkan semangat dan memperbaiki niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan akan senantiasa memanfaatkan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Umur hidup setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang umurnya hingga 60 tahun lebih, ada juga umurnya hanya beberapa hari saja. Ini merupakan tanda bahwa takdir kematian seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun saat dan tidak dapat pula memajukannya. Maka dengan keterbatasan waktu itu, seseorang muslim harus senantiasa memanfaatkan semua nikmat Allah yang sudah diberikannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal, sehingga bisa membedakan makna yang baik dan batil. Itulah 5 urgensi muhasabah bagi setiap muslim agar bisa memanfaatkan sisa umur hidup kita di dunia dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, dari penjelasan ini ada manfaat penting yang bisa dicatat dari muhasabah diri ini, yaitu islah atau semangat membenahi diri. Muhasabah diri membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam diri kita untuk kemudian diperbaiki. Muhasabah diri juga mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak terulang. Sebagai hamba manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama daripada alam duniawi ini. Dengan muhasabah diri, mereka sesungguhnya sedang menjawatakan ajaran bahwa kelak semua yang diperbuat anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak. Marilah kita selalu muhasabah diri guna meneguhkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW
Allah telah menegaskan kepada kita semua bahwa jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah, dan untuk mengikutinya terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam firman Allah menyatakan, Qul in kuntum tu'jibanallaha fattabi'uni yuhbikum Allahu wa ya'fir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Maftihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang Nasrani yang mengaku bahwa permuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cinta kepada Allah. Tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja, ayat ini juga diturunkan kepada semua orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuan cinta itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki makna apa-apa. Demikian materi yang sudah saya sampaikan tentang muhasabah diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.